Abad ke-16, era penjelajahan samudra, membuka babak baru dalam sejarah dunia. Keberanian dan inovasi menjadi kunci, dan para pelaut Portugis tampil sebagai pionir. Mereka membuka jalur perdagangan baru, memetakan wilayah yang sebelumnya tidak dikenal, dan menjalin hubungan antar bangsa dan budaya yang mengubah tatanan global. Kontribusi mereka melampaui sekedar penemuan geografis. Bangsa Portugis mengembangkan teknologi navigasi mutakhir, menguasai penggunaan astrolabe dan kuadran, alat-alat yang memungkinkan mereka untuk menentukan posisi lintang secara akurat, serta memahami pola angin dan arus laut. Semua menjadi pondasi keberhasilan ekspedisi mereka. Di Sagres, Pangeran Henry sang navigator mendirikan pusat pelatihan maritim yang revolusioner. Sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya ahli kartografi, navigator, dan astronom dari berbagai latar belakang. Di sanalah teknik navigasi dikembangkan, peta-peta dunia diperbaharui, dan para pelaut dilatih untuk menjelajahi cakrawala yang lebih jauh. Sagres, sebuah wilayah terpencil di ujung barat daya Portugal, dipilih karena letaknya yang strategis, yaitu menghadap langsung ke Samudra Atlantik, dekat dengan jalur pelayaran menuju Afrika, relatif jauh dari pusat kekuasaan, sehingga cocok untuk melakukan eksperimen bebas. Ketika Pangeran Henry memilih Sagres sebagai pusat kegiatan maritimnya di awal abad ke-15, keputusan itu diambil berdasarkan banyak pertimbangan. Sagres terletak di ujung barat daya semenanjung Iberia, wilayah yang pada saat itu dianggap sebagai ujung dunia. Kota ini terpencil, berbatu, dan dihantam angin dari Samudra Atlantik. Tapi justru karena itulah Sagres memiliki sejumlah keunggulan strategis dan ilmiah yang sangat cocok untuk proyek ambisius Henry. Lokasi geografis yang ideal untuk observasi dan pelatihan laut. Terletak di dekat Tanjung Santo Vincentius, titik paling barat daya benua Eropa, menghadap langsung ke Samudra Atlantik. Di masa ketika sebagian besar pelayaran masih dekat pesisir, tempat ini menjadi titik lompatan ideal untuk menembus jalur pelayaran ke selatan yang masih misterius. Dari tebing Sagres, para pelaut dapat melatih keterampilan navigasi langsung di perairan terbuka, menguji kapal dan instrumen dalam kondisi laut yang sesungguhnya, mengamati bintang dengan langit malam yang bersih, terbebas dari polusi cahaya perkotaan. Jauh dari pusat kekuasaan demi kebebasan untuk bereksperimen. Pangeran Henry adalah putra Raja John I dari Portugal, tapi ia bukan pewaris tahta. Sebagai pangeran kerajaan, ia memiliki otoritas dan sumber daya, tetapi juga ruang gerak yang terbatas dalam politik Istana Lisboa. Maka,
Ia memilih Sagres, wilayah yang relatif jauh dari pengaruh langsung politik kerajaan, untuk mengembangkan gagasan-gagasan besarnya. Di Sagres, Henry dapat bereksperimen di bidang teknologi navigasi tanpa intervensi dari kaum konservatif istana. Mengundang ilmuwan Yahudi, Arab, dan Kristen tanpa tekanan gereja yang berlebihan. Menjalankan misi pelayaran jangka panjang tanpa terganggu konflik internal atau tekanan politik harian. Sagres merupakan laboratorium bebas Henry untuk ilmu, diplomasi, dan penjelajahan. Pusat konsolidasi keilmuan dunia Islam dan Eropa. Dekat dengan Algarve, wilayah yang sebelumnya dikuasai kaum Muslim. Sagres memiliki warisan budaya Islam yang kaya. Ini penting karena banyak pengetahuan geografi dan astronomi dunia Islam ditransfer ke Eropa melalui Iberia. Henry dapat dengan lebih mudah mengakses manuskrip Arab, teknologi astrolab, serta sistem navigasi timur. Kebebasan intelektual di Sagres memungkinkan pertukaran ilmu lintas agama dan budaya, sesuatu yang jarang terjadi di pusat-pusat kekuasaan yang lebih terikat dogma. Dekat dengan pelabuhan Lagos dan rute lautan selatan. Meskipun terpencil, Sagres dekat dengan pelabuhan Lagos, basis penting bagi armada Portugis. Dari sini, kapal dapat dibangun, diuji, dan diberangkatkan ke ekspedisi jauh. Informasi dari pelaut yang baru kembali dari pesisir Afrika bisa segera diolah oleh kartografer dan navigator di Sagres. Dengan kombinasi ini, Henry membentuk rantai pengetahuan dan operasi eksplorasi yang efisien. Keputusan Pangeran Henry memilih Sagres bukan sekedar karena letaknya yang eksotis. Ia secara sadar memilih tempat yang jauh dari pusat kekuasaan untuk menciptakan ruang yang terbuka, inklusif, dan ideal untuk eksperimen. Jauh dari tekanan politik dan agama. Di sanalah benih revolusi geografis ditanam. Dari Sagres, lahirlah generasi pelaut yang akan membuka dunia. Yang dilakukan Henry di Sagres. Membentuk sekolah navigasi Sagres, meski bukan sekolah dalam arti formal modern. Henry menciptakan semacam komunitas ilmiah dan teknis di Sagres, lebih mirip pusat riset maritim, tempat berkumpulnya kartografer atau para pembuat peta, ahli astronomi, pembuat kapal, matematikawan, pelaut berpengalaman dari berbagai wilayah, termasuk Yahudi, Arab, dan Italia. 2. Mendorong pengembangan teknologi navigasi. Di Sagres, Henry mendanai dan memimpin pengembangan peta portolan atau peta laut yang akurat, berbasis pengalaman pelaut, penyempurnaan kompas laut, astrolab laut, dan kuadran. Studi sistem garis lintang dan bintang untuk penentuan posisi. Kajian arus laut dan arah angin pasat Atlantik. Memimpin dan mendanai ekspedisi.
Melalui pusat di Sagres, Henry mengorganisasi dan membiayai ekspedisi maritim ke Kepulauan Madeira dan Azores, pantai barat Afrika, hingga sungai Senegal, dan untuk menemukan rute laut baru. Kepulauan Madeira terletak di Samudra Atlantik Utara, sekitar 540 km barat daya Lisboa. Madeira menjadi persinggahan penting rute maritim. Azores terletak di tengah-tengah Samudra Atlantik Utara, sekitar 1.500 km ke arah barat daya dari ibu kota Portugal, Lisboa. 3.900 km dari pesisir timur New Jersey, Amerika Serikat. Memiliki sumber daya alam yang kaya. Ia tidak ikut berlayar, tetapi menjadi pengarah strategi dan logistik, serta memastikan bahwa setiap ekspedisi kembali membawa data ilmiah dan geografis untuk diperbaharui di peta Sagres. Pangeran Henry the Navigator mampu mendanai ekspedisi maritim melalui berbagai sumber strategis. Sebagai Grandmaster atau pemimpin tertinggi dari Ordo Kristus sejak tahun 1420, ia mengakses kekayaan besar dari ordo tersebut melalui tanah, pajak, dan pelabuhan yang menjadi sumber utama pendanaan. Banyak eksplorasi awal mengibarkan lambang salib merah ordo ini. Ordo Kristus atau Ordem de Cristo didirikan di Portugal pada tahun 1319 sebagai kelanjutan dari Ordo Templar yang dibubarkan oleh Paus. Raja Dini I dari Portugal memerintah dari tahun 1279 sampai 1325 berhasil memindahkan kekayaan dan aset Templar ke Ordo baru ini, yang kemudian menjadi organisasi religius militer penting di Portugal. Dukungan dari ayahnya, Raja John I, serta saudara-saudaranya, memberinya legitimasi dan hak untuk mengelola wilayah strategis seperti Algarve, tempat ia mendirikan pusat pelatihan maritim Sagres. Selain itu, Henry juga menggandeng saudagar dan bangsawan melalui sistem konsesi dagang. Mereka membiayai ekspedisi dengan imbalan monopoli atas hasilnya. Keuntungan dari eksplorasi awal, seperti emas dari Afrika Barat, juga diputar kembali untuk ekspedisi berikutnya. Melalui kombinasi dana religius, dukungan kerajaan, modal swasta, dan hasil ekspedisi, Henry membangun fondasi kokoh bagi kebangkitan eksplorasi Portugal. Henry mengumpulkan dan menganalisis pengetahuan dunia Islam dan Timur. Henry mengumpulkan peta dan pengetahuan dari dunia Islam dan Mediterania, menerjemahkan manuskrip Arab dan Yahudi tentang navigasi, astronomi, dan geografi. Menggabungkan pengetahuan itu dengan pengalaman pelaut Eropa. Dampaknya terhadap dunia menjadi pondasi bagi pelayaran Bartolomeu Dias pada tahun 1488 mengitari pesisir selatan benua Afrika. Vasco da Gama pada tahun 1498 melanjutkan pelayaran Bartolomeu Dias hingga tiba di India yang menjadikannya titik balik dalam sejarah perdagangan dunia, karena memungkinkan bangsa Eropa untuk mengakses rempah-rempah Asia secara langsung, tanpa harus melalui perantara pedagang Arab dan Venesia.
Penjelajahan ke Afrika dan jalur ke India membawa kekayaan besar bagi Portugal dan mengubah peta perdagangan dunia. Portugal mendirikan pos-pos perdagangan di sepanjang pantai Afrika dan Asia, mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan emas. Kekayaan ini memungkinkan Portugal untuk menjadi kekuatan maritim dan ekonomi yang dominan pada abad ke-16. Pada tahun 1500, Pedro Alvarez Cabral memimpin ekspedisi ke India. Tetapi kapalnya menyimpang dari jalur dan mencapai pantai Brazil. Cabral mengklaim wilayah tersebut untuk Portugal dan menamakannya Pulau Salib Sejati. Kemudian, nama tersebut dirubah menjadi Brazil, diambil dari nama kayu Brazil, yang merupakan komoditas berharga yang ditemukan di wilayah tersebut. Tokoh-tokoh ini, bersama dengan banyak pelaut dan navigator lainnya, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dunia. Selain penjelajahan ke barat, pelaut Portugis juga melanjutkan ekspansi ke timur. Mereka menjelajahi wilayah Asia Tenggara, mencapai Malaka, Ternate, dan Tidore, pusat perdagangan rempah-rempah. Portugal mendirikan pos-pos perdagangan di wilayah tersebut dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Ekspansi ke timur membawa kekayaan dan kekuasaan bagi Portugal, tetapi juga membawa sisi gelapnya yang menyebabkan konflik dengan kekuatan-kekuatan lokal dan Eropa lainnya. Kontribusi pelaut Portugis memiliki dampak yang mendalam dan abadi pada sejarah dunia. Penjelajahan mereka membuka jalur perdagangan baru, menghubungkan budaya yang berbeda, dan mengubah peta dunia. Mereka juga mengembangkan teknologi navigasi dan maritim yang canggih, yang memungkinkan bangsa Eropa untuk menjelajahi dan mengendalikan lautan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaut Portugis memainkan peran penting dalam pembentukan dunia modern. Keberanian, inovasi, dan ketekunan mereka telah menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk menjelajahi dan memahami dunia yang lebih luas. Warisan mereka tetap hidup dalam peta dunia, bahasa, budaya, dan teknologi yang kita gunakan saat ini. Keberhasilan pelaut Portugis dalam menjelajahi dunia tidak lepas dari penggunaan teknologi navigasi yang canggih pada masanya. Penggunaan teknologi navigasi ini memungkinkan pelaut Portugis untuk menjelajahi dunia dengan lebih akurat dan efisien. Mereka mampu memetakan wilayah yang belum dikenal, memetakan dunia menjadi lebih akurat untuk pertama kalinya, menemukan jalur perdagangan baru. Pertukaran pengetahuan antara Eropa dan dunia lain membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Eropa memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman obat, rempah-rempah, dan teknologi baru. Dunia lain memperoleh pengetahuan baru tentang pertanian, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Pengaruh budaya dan pertukaran pengetahuan ini merupakan bagian penting dari warisan pelaut Portugis. Mereka tidak hanya menjelajahi dunia, tetapi juga menjembatani budaya dan memperkaya pengetahuan manusia. Pangeran Henry di Sagres bukan hanya membangun tempat belajar, tetapi
menciptakan sistem pengembangan pengetahuan global pertama di dunia kelautan. Lewat pendekatan lintas budaya, ilmiah, dan strategis, ia mengubah Portugal dari kerajaan kecil menjadi pelopor eksplorasi dunia. Pangeran Henry lahir pada tahun 1394 sebagai putra ketiga dari Raja John I dari dinasti Avis dan Ratu Philippa dari Lancaster, seorang bangsawan Inggris. Bukanlah seorang pelaut, namun dialah arsitek di balik kebangkitan eksplorasi maritim Portugis. Ia dikenal sebagai tokoh yang mendorong eksplorasi lautan di awal abad penjelajahan atau Age of Discovery. Dari pihak ibunya, Henry terhubung dengan tradisi intelektual Inggris yang relatif lebih liberal. Keluarga Lancaster dikenal mendukung pendidikan, seni, dan ilmu pengetahuan. Philippa of Lancaster hidup dari tahun 1360 sampai dengan 1415. Istri Raja John I dari Portugal, merupakan putri John of Gaunt dari Inggris. Pernikahan mereka memperkuat aliansi Portugal-Inggris melalui Perjanjian Windsor pada tahun 1386 dan membawa pengaruh budaya serta intelektual dari Inggris ke istana Portugal. Philippa dikenal sebagai wanita yang terpelajar, religius, dan bermoral tinggi. Ia mendidik anak-anaknya, termasuk Pangeran Henry sang navigator, dengan nilai-nilai kebangsawanan, keilmuan, dan kebajikan Kristen. Pengaruh Philippa turut memperkenalkan semangat Proto-Renaissance ke Portugal lebih awal, jauh sebelum Renaissance menyebar luas di Eropa Barat. Ia mendorong pendidikan, pembacaan kitab suci, dan ilmu pengetahuan, serta membentuk generasi pemimpin yang visioner. Dari didikannya lahir generasi ilmiah, yaitu para pangeran yang kelak memainkan peran penting dalam ekspansi maritim Portugis. Raja John I dari Portugal memerintah dari tahun 1385 sampai dengan 1433, memainkan peran penting dalam meletakkan dasar bagi Age of Discovery. Sebagai pendiri dinasti Avis, ia memperkuat stabilitas politik dan ekonomi Portugal setelah krisis suksesi. Kemenangan militernya, termasuk dalam pertempuran Aljubarrota pada tahun 1385, memastikan kemerdekaan Portugal dari pengaruh Kastilia dan mengamankan aliansi strategis dengan Inggris melalui Perjanjian Windsor. Pertempuran Aljubarrota yang terjadi pada 14 Agustus 1385 adalah momen krusial yang memastikan kemerdekaan Portugal dari dominasi Kastilia. Setelah krisis suksesi menyusul wafatnya Raja Fernando I, Kastilia berupaya mengklaim tahta Portugal. Namun, rakyat mendukung John dari Avis, yang kemudian memimpin perlawanan. Meski kalah jumlah, pasukan John berhasil mengalahkan tentara Kastilia berkat strategi militer yang unggul. Kemenangan ini mengukuhkan John I sebagai raja, membuka jalan bagi dinasti Avis, dan meneguhkan kemerdekaan serta identitas nasional Portugal. Di bawah kepemimpinannya, Portugal mulai mengembangkan kekuatan maritim. Ia mendukung proyek-proyek pelayaran dan memberikan kepercayaan penuh kepada putranya Pangeran Henry dalam mengembangkan pusat ilmu navigasi di Sagres.
Kepemimpinannya yang visioner membuka jalan bagi transformasi Portugal menjadi kekuatan laut global pada abad ke-15. Pengaruh dunia Islam dan keilmuan Arab. Sebagai bangsa di semenanjung Iberia, Portugal selama berabad-abad berbatasan langsung dengan wilayah Muslim, Al-Andalus. Banyak peninggalan keilmuan Arab, mulai dari astronomi, navigasi, hingga geografi, masih digunakan luas oleh para cendekiawan Iberia. Henry mempelajari navigasi dan astronomi Arab, termasuk penggunaan astrolab dan peta dunia Islam, yang jauh lebih akurat dari peta Eropa saat itu. Ia merekrut cendekiawan Muslim dan Yahudi ke sekolah pelaut di Sagres untuk menyusun peta dan mengembangkan instrumen navigasi. Dengan kata lain, Henry menyerap ilmu dari dunia Islam, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra intelektual. Pengaruh perang penaklukan dan ambisi kekuasaan global. Henry muda ikut dalam penaklukan Ceuta pada tahun 1415, pelabuhan penting di Afrika Utara yang saat itu dikuasai Muslim. Dari sini, ia melihat langsung dinamika perdagangan rempah-rempah dan emas. Ia menyadari bahwa kontrol atas jalur laut berarti kekayaan dan kekuasaan global. Tapi, ia juga memahami bahwa untuk menembus dunia yang belum dikenal, ia butuh lebih dari sekedar kekuatan militer. Ia butuh ilmu pengetahuan. Ini mendorongnya untuk berpikir terbuka dan belajar dari siapapun, termasuk dari bangsa dan budaya yang berbeda keyakinan. Sikap pragmatis terhadap agama dan keilmuan. Meski Katolik yang taat, Henry memiliki pandangan pragmatis terhadap pengetahuan. Di masa ketika gereja sering membatasi sains dan kontak dengan non-Kristen, Henry justru mengizinkan kerjasama lintas agama di sekolah Sagres, menjadikan kebutuhan eksplorasi sebagai alasan sah untuk melewati batasan teologis. Ini menempatkan Henry sebagai tokoh proto-Renaissance yang melihat sains sebagai alat untuk tujuan besar bangsanya. Warisan abad pertengahan akhir berupa awal pencerahan. Henry hidup pada masa transisi dari abad pertengahan ke zaman Renaissance. Gelombang awal humanisme mulai muncul, terutama di Italia dan Inggris. Pemikiran ini mulai menekankan pentingnya rasionalitas, eksplorasi, dan kemampuan manusia memahami alam semesta. Meskipun masih dibalut religiusitas, Henry menangkap semangat baru ini dan menjadikannya landasan untuk eksplorasi ilmiah dan geografis. Pangeran Henry berpikiran terbuka karena ia adalah hasil perpaduan unik antara pendidikan elit Eropa, paparan pada dunia Islam dan sains Arab, ambisi kekuasaan yang berbasis ilmu pengetahuan, pragmatisme agama, dan semangat awal Renaissance. Ia bukan hanya pelaut atau politisi, tetapi visioner yang percaya bahwa ilmu dan keberagaman adalah kunci untuk membuka dunia. Dan warisan para pelaut tetap hidup dalam peta dunia, bahasa, budaya, dan teknologi yang kita gunakan saat ini.
Sejarah pelaut Portugis adalah kisah tentang keberanian, inovasi, ketekunan, dan dampak global. Kisah ini patut dikenang dan dipelajari untuk memahami bagaimana dunia kita terbentuk dan bagaimana kita dapat belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik.